kemudian dipermudah, tetap saja di tahun 2012 yang lulus itu juga tidak banyak. Kemudian di sektor perdagangan, yang harapan dari Indonesia saat itu ketika menandatangani perjanjian ini adalah bahwa ekspor kita akan meningkat ke Jepang. Ternyata itu tidak terjadi. Dalam artian bahwa kita tetap mengalami defisit dengan Jepang, bahkan perdagangan kita walaupun secara tarif itu kita dipermudah, hambatannya diturunkan, tetapi ternyata Jepang masih memberlakukan standarisasi yang sangat tinggi, yaitu hambatan tarif untuk produk-produk kita. Dan itu mendapat keluhan dari beberapa pengusaha di Indonesia. Misalnya contohnya untuk sayuran ya, produk sayuran ya dan buah, itu mereka juga mengatakan walaupun kalau sayuran dan buah itu permintaannya cukup tinggi di Jepang, tetapi balik lagi di Indonesia itu dihadapkan dengan masalah domestik yang sangat banyak, masalah infrastruktur, bunga yang cukup tinggi dan sebagainya, akhirnya kuota yang diminta oleh Jepang tidak bisa dipenuhi. Tidak hanya itu, di sektor ekspor seperti misalnya kayu, perajin dari kayu di daerah Jawa Tengah sudah mulai mengeluhkan bahwa ternyata standarisasi mengenai sertifikasi kayu yang harus mereka miliki itu juga menjadikan hambatan bagi mereka. Kemudian produk ekspor untuk kayu lapis itu harus betul-betul dilihat dari ukuran EJPA, itu investasi Jepang ke Indonesia meningkat. Tetapi dalam hal ini kemudian banyak yang kita lihat bahwa ternyata peningkatan investasi Jepang diberikan susahkan bahwa dunia internasional akan bersaing satu sama lain untuk tiga divisi. Jadi semangat kerjasama itu dibalik itu pasti ada semangat persaingan dan upaya untuk mencapai nasionalitas. Itu Mas Desa. Baik, makasih Mbak Santi. Teman-teman sekalian, berikutnya Pak Ibrahim beliau lebih melihat pada konteks regional dan bagaimana politik sekarang. Jadi sekarang ada sinyalnya bahwa kita disebut juga orang kabinet, jangan sampai jadi kabinet Astra. Kenapa Astra penting kita bicarakan ya, karena kalau kita lihat memang dia itu adalah agen yang utama yang sekarang kalau lihat berjalan di Jakarta ini, dan produk utama mereka tentu ya sejak awal adalah kota yang harus diperbaiki seterusnya. Nah, dalam konteks ekonomi dan politik ini, maka sebenarnya ya tugas saya mungkin lebih mudah karena sudah di mapping oleh Bang Nursi maupun Santi. Tapi ada satu cerita, jadi begini, ketika mapping dari Bang Nursi maupun Bang Santi tadi, pertanyaan ya, kita ini ke depan ini bagaimana membangun kontra skema menghadapi itu. Kita harus mengenali dulu karakteristik skema ini sendiri. Jadi sejak tahun 1973 pasca Perang Dingin itu, David Rockefeller yang menguasai merupakan juragan industri berat di Amerika itu menyatukan tiga kekuatan strategis, yaitu kawasan Eropa Barat, yaitu secara blok ekonominya kita tahu G7 Uni Eropa ya, lalu Amerika Serikat itu sendiri dan Jepang untuk menjadi panglima tertinggi ekonomi di Asia Pasifik. Nah, itu yang disebut Trilateral Commission pada tahun 1973. Nah, bukan satu hal yang kebetulan ketika Sujono Umardani mulai mewujudkan beberapa skema kerjasama dengan Jepang melalui Toyota dan sebagainya itu sejak yang dirintis sejak perundingan 1972 sampai 75. Tapi kalau orang membesar-besarkan Sujono Umardani dan apa, kita akan mengabaikan satu potret besar yang lebih strategis dalam melihat bagaimana Jepang bisa menggurita di Indonesia. Jadi dalam mengenali skema kapitalisme global yang menyangkut tiga kawasan tadi, Amerika, Eropa Barat, dan Jepang, mereka kan punya skema. Nah, ketika skema itu yang kita hadapi adalah manpower di tiga tingkatan. Pertama, manpower di tingkat perancang sistem, manpower di tingkat manajemen strategis, dan yang ketiga di manpower di tingkat operator mesin. Nah, kita lihat kalau melihat pada konteks Orde Baru, orang selalu melihat Sujono Umardani yang kemudian Ginanjar Kartasasmita yang sampai hari ini, gitu kan, skema itu masih berjalan. Tapi yang kita harus lupa bahwa
kader utama yang kemudian menegara di awal Orde Baru kan, dan itu yang dikader oleh Jepang sejak perang Asia Timur Raya itu adalah Soeharto, yang merupakan dikader dan direkrut oleh yang namanya Letnan Tsuchiya Kiso, yang merupakan pada waktu itu intelijen angkatan darat di armada ke-16 yang menguasai Jawa Tengah terutama. Yang tugas khususnya adalah melakukan perekrutan kader-kader di tingkat-tingkat elemen masyarakat yang kira-kira bisa digunakan. Kemudian Soeharto di sayap militer, kaitannya sampai hari ini. Yang itu yang saya sebut sebagai Matsuzaki Club. Jadi pada waktu itu ada seorang Jepang ahli bela diri yang kalau melihat cerita ini saya anggap dia bagian integral dari intelijen Jepang yang bertugas di Indonesia. Dia punya murid, salah satunya awalnya itu adalah Sarwo Edi Wibowo, mertuanya SBY. Kemudian merekrut anak-anak muda melalui Pak Sarwo ini, antara lain SBY, Marsuki Darusman, Arifin Panigoro, Osman Sabta, sama Abu Rizal Badri, sama Fahmi Idris. Nah, kalau kita lihat Matsuzaki Club sekarang ini, beberapa yang kemudian bergerak ke pengusaha itu di bawah patronase dari Ginanjar Kartasasmita yang mulai 1970-an sampai 1990-an praktis menguasai birokrasi Seknek kan, termasuk yang mengeluarkan Kepres nomor 10 1980 yang melahirkan pengusaha-pengusaha pribumi, tapi sayangnya menjadi satu kroni politik tersendiri yang sekarang ini. Nah, kita lihat The Matsuzaki Club ini ketika di masa SBY terbangun betul melalui 5 partai. Bahkan jauh sebelumnya ketika amandemen UUD 45 2002 itu, kunci terakhir adalah ketika Megawati akhirnya setuju amandemen itu, ketika Fahmi Idris fraksi MPR Golkar dan Arifin Panigoro fraksi PDIP MPR PDIP mampu melobi Mega akhirnya menyetujui UUD 45 amandemen keempat. Jadi ini Matsuzaki Club ini karena energi kita dipersembahkan untuk pasar ekspor gas, batu bara termasuk minyak. Untuk lagi kita persembahkan ke pasar ekspor dalam rangka industrialisasi di negara-negara maju. Atau kita balik. Nah, untuk membalik itu sudah lama. Bahkan ketika sebelum kita merdeka, Soekarno juga berkolaborasi juga dengan Jepang. Bahkan istri Bung Karno sendiri adalah juga orang Jepang. Saya kira ini juga sudah sejarah yang sangat panjang sekali. Jadi saya ingin dapat komentar dari Rusi dan juga perlawanan terhadap Jepang dulu pada kasus Malawi itu juga sudah dilakukan oleh aktivis mahasiswa dan lain-lain. Saya ingin melihat gimana kira-kira dan ke depan ya, dan saya kira bukan hanya Jepang, kekuatan-kekuatan asing yang lain, saya kira ada Inggris juga kan, yang perlu kita sama waktu diskusi kita ada diskusi tentang buat saya walaupun terkadang ini dijadikan sarana penting dalam dunia intelijen dan bahkan ini menjadi untuk Indonesia sekarang lewat sebuah negara yang berusaha menyaingi Jepang dan Amerika, ini menjadi ujung pisau yang paling tajam dan menyebar ke hampir semua kabupaten strategis di Indonesia. Dan sudah saya kemukakan kepada intelijen negara bagaimana mereka menggunakan perempuan sebagai sarana penting masuk ke posisi. Tapi saya tidak ingin bicara perempuan karena kalau saya bicara perempuan akan lain ceritanya sebagai sarana intelijen posisi. PPKI memang kesadaran Jepang untuk mendorong Indonesia. Tetapi kalau dilihat dari sejarah 05-08 nggak bisa, berbeda deh. 05 kemenangan Jepang atas posisi Rusia sebenarnya cuma sekedar membangkitkan bahwa bangsa Asia adalah bangsa yang juga bisa tidak dijajah. Tapi ada orang lupa di 05 itu justru bangkit kesadaran di kalangan tertentu yang memisahkan perekonomian menjadi cerita sejarah panjang. Karena Anda nanya begitu sih. 05 itu adalah justru karena kesadaran dari sekelompok orang yang ingin melakukan eliminasi perekonomian terjajah dengan perekonomian tersendiri. Makanya namanya Syarikat Dagang Islam dan Syarikat Islam.
Kalau Anda bisa lihat relasinya di sana adalah kesadaran orang-orang yang tidak masuk dalam kerangka priayi Jawa, kalau pakai import gas, ya, di luar dari priayi Jawa yang punya kesadaran tersini untuk membangun ekonomi alternatif. Dan ekonomi alternatif itu dilakukan oleh mereka yang pegang batik lalu masuk ke pasar keren. Sehingga dibenarkan demokrasi langsung, ada wilayah demokrasi tidak langsung. Jadi PDIP yang teriak-teriak, maaf ya teman-teman PDIP, kalau ada yang pembela PDIP atau pembela Jokowi, maaf ya, baca dulu dengan baik bukunya Soekarno. Baca dulu dengan baik, di bawah bendera revolusi. Baca dulu dengan baik. Baca dulu dengan baik yang namanya Indonesia Membuka. Baca dulu bagaimana dengan baik sejarah perubusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Nah, saya mengatakan ketika Anda lanjut lagi bicara tentang pembentukan Indonesia menghadapi itu, Jepang sendiri menghadapi Korea merasa kalah. Siapa ini? Ngomongnya terbuka tuh duta besar Jepang untuk Indonesia bicara dengan Joko Widodo di Solo. Tanggalnya saya ingat tadi, 12 Mei 2012. Siapa ini? Gak ada ya? Saya kutip langsung, mana tahu? Kapan SMK ekspor? Seorang duta besar Jepang bertanya kepada wali kota Solo, Joko Widodo, yang sedang memasarkan SK, berkata, kapan SMK ekspor ke Jepang? Itu pertanyaan apa? Hah? Pernyataan mengejek, tetapi masuk konsumsi indrajit. It's a part of struktur tadi. Siap. Kalau saya tidak menggunakan istilah operator di bawahnya, saya bagi 3. Siapa fighter, siapa leader, siapa manager. Operator bayaran gampang bisa diganti kapannya. Tapi 3 ini susah diganti. Fighters, leaders, managers. Jadi kalau saya belajar trilateral, saya belajar CFA, undang-undang kelautan. Oh, istilahnya kelautan. Dalam konstruksi kabinet yang akan datang ada Menko Kemaritiman. Isinya tentang kelautan. Ada perhubungan, ada kelautan, ada macam-macam di dalam. Sekarang saya tanya sama, kalau kita mau ngembangin kemaritiman dengan istilah angkatan laut, basisnya apa berarti? Basisnya apa? Kapal ya? Kapal. Emang Indonesia punya marine plan? Halo, Indonesia punya marine plan? Saya bergerak di dunia itu 7 tahun lama, tapi saya basis Indonesia kalah dalam persoalan marine plan. Bukan sekedar plat biasa, marine plan. Plat yang setebalnya kurang lebih setengah ini, khusus untuk yang namanya marine, Indonesia nggak punya. Krakatau punya? Enggak. Posko sudah produksi sama yang namanya Posko itu Korea sama Krakatau sudah produksi belum? Di dunia cuma terkenal 4 produsen marine plant: Korea, Jepang, Cina, Amerika. Rusia bisa bikin, tapi Rusia tidak masuk pasar dunia. Rusia mainnya di belakang untuk memperkuat dirinya. Makanya kemarin ribut-ribut kapal Rusia di Swedia itu gempar bagi Uni Eropa, karena berarti Rusia sudah menjarah habis-habisan. Belum lama kemarin 2 hari lalu penampakan kapal selam Rusia, karena itu tadi Rusia kencang sekali melakukan produksi kapal selam. Pertarungan itu ada di 2 tempat sesungguhnya, di laut dan di udara, untuk masuk ke darat. Nah, artinya saya bilang ada 4 industri ketika Anda bicara kelautan, bicara kemaritiman. Pertama, steel industrial. Steel industrial itu bukan hanya kapal, tapi juga senjata, tapi juga infrastruktur. Oke? Kita punya untuk infrastruktur, tapi kita tidak punya untuk kemaritiman. Bukankah ini kita sedang membuka pangsa pasar bagi orang asing? Yuk, di marine nih, baru di marine plat nih. Setiap marine plat hubungan berikutnya dengan apa? Dengan apa, Bu? Shipnya. Docking. Dek, saya tanya sama Anda, docking mana yang bagus di Indonesia? Ada nggak? Nggak ada. Adanya di Batam. Punya siapa di Batam? Singapura sama Korea sama Jepang. Oke, 2 ya. Marine, docking. Berikutnya, setelah marine docking, berikutnya industri apa muncul? Industri apa? Pelabuhan. Samsul membuktikan betapa Jepang sudah lebih dahulu masuk ke wilayah dunia dibanding negara lain di Indonesia. Buku ini membuktikan dulu nih, Jepang tergopoh-gopoh masuk di pelabuhan. Begitu masuk ke namanya Jajan Siwal, bukan hanya Bank Dunia yang akan menikmati kembali keadaan. Dah, 3 ya, industri. Industri terakhir,
yang berkembang habis-habisan, industri keuangan untuk mendukung maritim. Sekarang saya tanya sama Anda, perbankan berandai yang berani masuk ke industri seperti itu sampai dengan hari ini, ada nggak? Nggak ada. Karena tidak ada negara di dunia yang tidak memberikan insentif kepada industrinya, kepada perbankannya, untuk mengembangkan merek industrial. Nggak ada, semuanya dengan insentif. Karena mereka satu kapal usianya untuk propel itu return on investment-nya, ROI-nya, ya, itu 7 tahun, payback capacity-nya 7 tahun. Jadi tidak ada yang tidak diberikan insentif habis-habisan oleh namanya negaranya. Nah, ketika Jokowi dinyatakan sebagai SMK ekspor di Jepang oleh Duta Besar Jepang di Solo, mestinya kita sudah baca pesan. Lalu ketika dia gagas tentang cerita katakan the marine, industri kemaritiman, kita juga mestinya baca dong pesan. Ini pesan mana? Nah, sebagai respon saya terhadap pertanyaan Anda, saya jadi melihat begini. Masuk pada saya malam ini sudah saya jawab sebagai neoliberal garis neoliberal abor. Nama-nama yang masuk sama saya dari semalam sampai dengan jam 11 malam ya. Nama-nama yang masuk buat saya: Bambang Brojonegoro, Menteri Keuangan; Mirza Istiawara, BKPM, yang nama saya; Menko Perekonomiannya Sofian Jalil; Men SDM masih bertarung, masih berfinal ke saya di posisinya. Ceritanya begitu. Rini Suwandi dimasukkan oleh BUMN, antara lain begitu posisinya. Hairul Tanjung dimasukkan sebagai Mendak. Hairul tadi tanya memang Mendak gitu posisinya. Menperin jatuhnya ke Rahmat Gobel gitu posisinya Kementerian. Dan beberapa nama lain yang tidak ada hubungan dengan ekonomi, tapi saya ingin mengatakan sama Anda, ini neoliberal. Dan biasanya begini, dalam sejarah politik di Indonesia, sejak yang namanya Mafia Berkeley masuk di Indonesia tahun 55, Mafia Berkeley masuk di Indonesia tahun 55 mulai, gitu ya. Hingga hari ini mereka selalu berhasil menunggangi kekuasaan. Mereka tidak pernah menjadi sosok yang kalah. Kalau pakai istilah Khatib Basri dan Muhammad Iksan, pertarungan antara kami dengan mereka, yang dimaksud dengan mereka adalah saya dan kawan-kawan, adalah soal pertarungan di mana kami selalu menjadi pemenang, mereka selalu jadi pihak yang kalah. Itu kalimatnya Khatib Basri, kalimatnya Muhammad Iksan dalam sebuah buku ketika bicara. Dan kami bilang kami bukan soal kalah menang, tapi kami bicara tentang seberapa jauh seorang presiden memegang teguh konstitusi, karena janjinya, sumpahnya adalah memegang teguh konstitusi. Dan begitu dulu jadi tidak siap, kita berikan kesulitan. Kalau kemaritiman adalah soal angkutan laut antara satu titik ke titik lain, point to point, bisa juga port to port atau point to point, maka sesungguhnya soal kebutuhan plat baja, plat maritim, dan itu kita tidak punya. Kita impor besar-besaran, dan impor terbesar adalah perang antara Cina, Jepang, dan Korea. Di tahun 2005 Amerika tuh sampai mengeluarkan Korean ban untuk yang namanya steel dari Korea. Begitu juga dari Cina, karena begitu kerasnya persaingan plat dalam Itu itu kan kembali lagi, apakah itu bisa kita masukkan itu adalah hasil dari industri nasional kita? Melihat bahwa waktu kita pernah terjadi krisis beras, ya, saya pernah ngobrol dengan salah satu masyarakat di daerah Makassar, gitu. Mereka mengatakan bahwa yang saya heran, Bu, kenapa pemerintah kemudian prefer untuk melakukan impor beras, gitu ya. Padahal kita produksi beras di Makassar waktu itu di Sulawesi itu cukup banyak, gitu. Kenapa kemudian prefer ke situ? Nah, kembali lagi kan seperti tadi yang Pak Indrajit bilang bahwa tergantung dari siapa nih yang ada di birokrat